Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan fisika zat padat kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang teori pita energi untuk zat padat. Jadi, secara umum kita kan sudah paham dalam fisika kuantum, ya, bahwa setiap atom, ya, itu dapat dianggap sebagai sebuah sumur potensial, ya, dimana kalau dia atom tunggal itu dapat dianggap memiliki sumur potensial dengan V0 tertentu. Bahkan beberapa kajian misalnya tentang sumur potensial tak berhingga, di mana dinding potensialnya itu dianggap tak berhingga, sehingga menghasilkan tingkatan-tingkatan energi untuk kulit elektron, ya, keberadaan elektron di kulit-kulit atom, dan sifatnya diskrit, kuanta, ya, diskrit, Pak. Tingkatan energinya diskrit, bukan kuanta. Nah, itu adalah untuk atom tunggal. Secara harfiah, kalau atom tunggal berarti tingkatan energinya dia diskrit. Itu atom tunggal. Bagaimana kalau ada atom lain? Maka tingkatan energinya itu sangat berdekatan. Ya, sangat berdekatan gitu ya. Tuh. Kenapa sangat berdekatan sebenarnya? Kalau ditinjau dari atom 1 dan atom 2, tingkat energinya sama, tetapi karena ada jarak antara atom 1 dan atom 2 sebesar A, maka ada selisih antara satu tingkatan energi atom dengan energi atom yang lain. Nah, itu satu. Kalau 2, kalau 3 maka akan ada tingkatan energi yang lain yang berbeda, gitu ya. Nah, pada banyak, misalnya ini 3 ya. Kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau 7, 8, 9, dan seterusnya, akhirnya secara kartun atau dalam bahasa sederhananya adalah gambaran inilah ya, bukan nyatanya, itu ada gambaran imajinasinya lah ya, itu adalah akan terdapat satu tingkatan pita energi yang sangat banyak, yang sangat rapat, sehingga seakan-akan mereka adalah tumpang tindih dan tidak ada bedanya. Kemudian ada tingkatan energi lain yang berbeda sampai, nah, tingkatan energi lain ini kita sebut sebagai pita energi. Ini juga sama, ini juga sama. Dan ada daerah yang tidak diisi oleh elektron. Ini daerah ini nih, ya, daerah sini nih, ya, daerah sini juga. Nah, kita sebut sebagai band gap, ya, pita, celah pita, ya, cerah antara pita, ya. Nah, band gap itu adalah sebuah tingkatan energi atau tingkatan energi yang terlarang diisi oleh elektron. Kenapa muncul? Ya, karena sifat dari keberadaan elektronnya sendiri yang hanya nilainya itu diskrit, gitu. Kalau 1, kalau 2 ya sebenarnya diskrit juga, cuma karena dia saling bertumbukan, 2 atau 3 dan seterusnya sangat banyak nih, saling bertumbukan, seakan-akan dia kontinu, tapi pada pita energinya. Tapi ada beberapa bagian pita energi atau celah antara pita energi tersebut. Ada celah antara pita energi tersebut dan kita sebut sebagai energi gap atau band gap, gitu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjelaskan hal tersebut? Banyak cara sebenarnya, salah satunya adalah kita melihat potensial keberadaan elektron. Jadi kalau ada elektron, maka
potensial energi potensial yang dimiliki oleh atom tersebut itu adalah fungsi dari jarak. Anggaplah ini satu dimensi, maka jaraknya akan potensial energinya akan seperti ini. Kurang tepat sih, tapi ya kira-kira fungsinya adalah gabungan antara repulsif dan atraktif. Yang bagian ini menuju tak berhingga, minus tak berhingga. Jadi fungsinya gini. Nah ini tidak negatif ya, yang daerah sini tidak negatif, yang negatif ini yang daerah sini aja. Dan ketika ada atom yang lain yang memiliki fungsi yang sama, ya, ini arah ke kanan misalnya, ini arah ke kiri, tingkat energinya sama, pencerminan aja. Ini. Dan kalau kita satukan, ya, kedua ini adalah atom 1, ini atom kedua, ini juga sama potensial ke R, anggaplah sejenis, maka ketika didekatkan disatukan ya banyak atom, maka fungsinya akan seperti ini, ya. Jadi ibaratnya overlapping, ya. Ini atomnya harusnya dia adalah gini, ya, yang sebelah sini juga harusnya adalah gini, cuma karena overlapping jadi dia jadinya seperti ini. Yang sebelah sini juga harusnya potensial energinya kayak gini. Di sebelah sini ini 1 ya, 2, 3. Yang ketiga juga harusnya tingkatan energinya ke sini ya. Cuma karena overlapping jadi dia membentuk seperti ini. Ya. Dan hasilnya yang menarik adalah dapat dianggap bahwa ion atom-atom ini itu dianggap sebagai sumur potensial di mana potensialnya mendekati tak berhingga. Minus tak berhingga, minus tak berhingga, minus tak berhingga, dan minus tak berhingga. Itu ya. Itu gambaran kartunisnya. Sebenarnya ya bukan mendekati nyata ya, ini adalah model matematisnya yang digabungkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, elektron bergerak bebas di mana? Elektron bisa bergerak dalam artiannya ya, berpindah dari misalnya dari satu posisi, terus dia tunneling efek tunneling, dia terobos gitu ya, karena adanya probabilitas di sini. Ya intinya dia bisa pertama dia bertumbukan dulu dengan adanya inti atom. Ya, inti atom dianggap sebagai penghalang gitu ya. Tetapi karena si elektron memiliki potensial juga, dia memiliki potensial juga, sehingga dia bisa tunneling, menerobos potensial yang energi, si elektron memiliki energi sehingga dia memiliki probabilitas untuk menerobos sumur potensial yang sangat dalam ini gitu ya. Jadi si elektron tetap bergerak bebas di antara ion ya, dengan fungsi ionnya sebagai potensial penghalangnya gitu. Nah, dengan demikian kita bisa buat model atau asumsi-asumsi tentang teori pita energi pada zat padat. Ya, pertama modelnya adalah terdapat energi potensial VR yang tidak sama dengan 0 di dalam kristal dengan keberskalaan. Jadi berulang. Kenapa? Karena si atomnya kan berulang, terikat dan berulang, sehingga saling keterikatan berulang dengan periodik yang sama ya, dengan jarak yang sama gitu. Kemudian karena si inti atom ini ukurannya berat, dalam artian dibandingkan elektron, maka ketika proses tumbukan ion-ion ini tidak berpindah atau bervibrasi. Kenapa? Karena tumbukan itu tumbukannya adalah tumbukan nanting sempurna.
Ya, ya bentar. Tidak lenting sama sekali justru gitu, dimana si elektron ya dia langsung balik lagi atau terhambur gitu, tanpa si ion ini dia mengalami getaran vibrasi karena adanya tumbukan tersebut gitu ya. Nah, atau dengan kata lain bahwa ion-ion tersebut diam dan dianggap tidak bervibrasi secara termal. Jadi, teori pita energi awalnya dikembangkan memang dari perilaku elektron tunggal di bawah pengaruh potensial PR. Dengan asumsi nanti akan merepresentasikan semua interaksi. Maksudnya adalah merepresentasikan semua interaksi itu ada gaya Coulomb, ada gaya nuklir lemah gitu ya. Jadi antara ion elektron dengan elektron, antara elektron dengan ion gitu ya, atau dengan sesama elektron yang lainnya gitu. Maka gerakan elektron di sini dia akan mengikuti persamaan Schrödinger. Kenapa? Karena elektron dapat dianggap sebagai gelombang, fungsi gerakan dari si elektron dapat berfungsi gelombang. Kenapa? Karena si elektron sendiri yaitu sifat dualisme partikel gelombang itu, bahwa ketika dia bergerak maka seakan-akan dia adalah gelombang gitu ya. Nah, karena hal tersebut maka kita bisa anggap si elektron itu harus memenuhi persamaan Schrödinger ini ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah karena potensial ya potensi gini, persamaan Schrödinger itu adalah minus h coret kuadrat per 2m, ini m-nya adalah anggaplah massa elektron, dikalikan del kuadrat Cr ditambahkan potensial kali Cr sama dengan energi dikalikan Cr. Ini adalah E-nya itu adalah apa itu tuh istilahnya tuh, nilai eigen ya. Nah, coba perhatikan lagi bahwa potensialnya itu berulang ya, potensialnya itu berulang. Kenapa? Coba lihat gambarnya lagi bahwa dia potensialnya berulang, minus tabur hingga naik, balik lagi ke minus tabur hingga naik, balik lagi ke minus tabur hingga dan seterusnya. Dengan demikian Pi R ditambah R besar itu sama dengan VR. Kenapa? Karena ini adalah R besarnya itu adalah pengulangan dari vektor Kisi ya. Karena dia pengulangan maka fungsinya itu harusnya adalah fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial atau fungsi gelombang gitu ya. Maaf, bukan fungsi eksponensial, maaf, fungsi gelombang, dimana si KR itu maka sama dengan UKR dikalikan eksponensial I imajiner K dot R. Dengan UKR bukan fungsi juga yang mempunyai simetri translasi Kisi. Jadi UKR kecil ditambah R besar itu sama dengan UKR. Nah, kita sebut ini adalah Bloch, teorema Bloch. Maka ini adalah, jadi teorema Bloch atau fungsi Bloch merupakan gelombang bidang berjalan yang dimodulasi oleh medan potensial yang periodik, yang kita sebut sebagai teorema Bloch, yaitu kita akan mencari fungsi eigen dari persamaan gelombang tersebut untuk suatu potensial periodik, di mana dia adalah hasil kali antara suatu gelombang bidang berjalan, jadi eksponensial IKR ini adalah gelombang bidang berjalan, dan fungsi modulasi UKR dengan periodisitas Kisi kristal ini adalah UKR ini adalah amplitudo, di mana amplitudonya itu dipengaruhi oleh periodisitas Kisi kristal. Jadi kalau misalnya fungsi gelombang bidang berjalannya ini sebenarnya adalah
hampir sama disebabkan oleh periodisitas ya. Cuma sifatnya ini menunjukkan tentang gelombang, yang UKR ini menunjukkan tentang modulasi terhadap amplitudo. Kemudian fungsi Bloch merupakan orbital kristal yang bersifat delokalisasi di seluruh volume kristal. Ya. Kemampuan elektron bergerak dalam keseluruhan kristal ditandai dengan adanya gelombang bidang berjalan. Sehingga ya dari fungsi Bloch tadi, yang fungsi Bloch itu yang ini nih. Fungsi Bloch. Sehingga ya dapat dianggap sebagai partikel bebas. Sedangkan gerakan elektron di sekitar inti dideskripsikan oleh fungsi periodik. Nah, keberadaan elektron digambarkan dengan distribusi probabilitas elektron, yaitu fungsi Bloch dikuadratkan. Kenapa? Karena CR ini menunjukkan gerak gelombangnya, sedangkan untuk mengetahui posisi elektron maka kita harus tahu nilai distribusinya. Distribusi elektronnya yang bersifat periodik dalam kristal. Kenapa? Karena ya dalam tanda kutip dia pasti mengikuti fungsi potensialnya, atau ya mengikuti fungsi di mana potensial juga bergantung pada kisi kristal yang terbentuk pada kristalnya. Kan kisi kristal ada 15 ya, yaitu bergantung pada periodisitas keberadaan atom dalam kristal tersebut. Ya, misal kisi kristal satu dimensi dalam arah X dengan periode A, maka dapat dikemukakan dengan beberapa hal di sini, di mana R-nya ini potensial Bloch ya, atau V R tambah R besar. Nah, R kecilnya ini adalah X karena satu dimensi. R besarnya ini adalah pengulangan, di mana pengulangannya adalah periode dalam keberulangan atom. Jadi atomnya satu dimensi, jarak antara atom dengan atom sebesar A, dan A. Sedangkan ini adalah posisi X, anggaplah X. Maka posisi Px di sini, di sini, anggaplah posisi V di sini Vx. Di sini adalah Vx tambah A. Kenapa? Karena atomnya bertambah ke sini ya. Posisi atomnya bertambah dari titik X ke titik X tambah A. Maka potensial di atom ini itu akan sama dengan potensial di atom ini. Kenapa? Karena dia seakan-akan adalah pengulangan, bukan seakan-akan, karena dia adalah pengulangan keberadaan atom yang sama. Ya pasti dia harus secara sifat juga sama, yaitu salah satunya adalah sifat keberadaan sifat dari potensial listrik potensialnya ya. Anggaplah misalnya ya dia potensial pengulangan, maka fungsi gelombangnya juga si X itu akan juga sama dengan si X tambah A, dan dia akan menjadi solusi dari persamaan Schrödinger dengan energi E ya. Nah, apabila tidak ada degenerasi atau adanya dalam tanda kutip satu elektron, degenerasi itu seakan-akan si elektron berpindah energi gitu, degenerasi. Maka fungsinya itu adalah ini, si X tambah A itu sama dengan E IKA kali si X ya. Mengingat Px itu real, maka Vx konjugatnya itu sama dengan si X juga. Nah, selain itu juga untuk setiap senantiasa nanti ada dua fungsi gelombang yang memenuhi persamaan gelombang, yaitu si X konjugat dan si X.
dengan energi K itu sama dengan EK, ya. Jadi energi searah gelombang dengan energi berbeda arah gelombang nilainya sama. Kemudian kita cari hubungan resiprok. Kemudian juga hubungan antara kisi resiprok dengan periodisitas kisi. Maka nilainya adalah G kali A itu sama dengan M kali 2V, di mana M itu adalah konstanta, ya. Di mana M itu adalah konstanta, maka persamaan ini fungsi kisi resiprok di X plus A itu akan sama dengan kisi resiprok si G di X, gitu, ya. Kemudian juga suatu keadaan elektron dengan vektor gelombang K aksen itu sama dengan kisi resiprok arah kisi resiprok ditambahkan konstanta gelombang. Di konstanta gelombang ketika sudah berinteraksi dengan kisi resiprok itu sama dengan arah kisi resiprok ditambah arah fungsi gelombang awal, gitu, ya. Maka persamaannya jadi seperti ini, ya. Si K aksen X tambah A itu sama dengan EIKA si K aksen X, gitu. Jadi dalam artiannya si K aksen X itu memenuhi teorema Bloch, dan seolah-olah memenuhi teorema Bloch seolah-olah dengan vektor gelombang K, ya. Jadi si K aksen X tambah A si Kx itu memenuhi juga teorema Bloch, ya, dan itu dia memenuhi teorema Blochnya dengan vektor K, vektor gelombang K. Atau kalau bahasa sederhananya K aksen sama dengan G tambah K atau 2pi per A kali M, ya. Nih 2pi per A itu dari persamaan ini. Itu, ya. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat bahwa nilai K itu kita bisa batasi pada zona Brillouin pertama saja, yaitu mulai dari minus pi per A sampai pi per A, ya. Maka fungsi K-nya itu nanti K aksen, ya, itu bergantung pada nilai M-nya, ya. Dan ini nih A-nya. Nah, ini masih abstrak sebenarnya untuk melihat solusi dari teorema Bloch, gitu, ya. Cuma teorema Bloch ini bisa kita manfaatkan dengan cara tidak mempersulit model potensialnya, di mana potensialnya dapat dianggap gini. Kan potensialnya sampai minus tak berhingga, dan untuk mencari solusinya menggunakan teorema Bloch itu tidak akan selesai. Cukup rumit lah intinya mah. Cara mudahnya adalah menggunakan model Kronig-Penney, ya. Jadi yang tadinya ini kan teorema Bloch itu pendekatannya adalah pendekatan menggunakan vektor gelombang resiprok, ya, untuk mendapatkan fungsi gelombang dari setelah berinteraksi dengan nanti nyarinya fasa sebenarnya. Cuma ya itu masih terlalu rumit, ya, untuk kita kaji sekarang. Nah, model Kronig-Penney itu menggunakan pendekatan sederhana, ya. Pertama, pendekatannya adalah pada saat adanya ion, ada keberadaan ion, maka potensialnya dianggap 0. Bukan lagi minus tak berhingga, ya, tapi 0. Ya. Kemudian kalau ada ion lagi 0, kalau ada ion lagi 0. Nah, di antara ion itu, anggaplah ionnya di sini juga bisa, ya. Cara pandangnya di bawah, bukan di sini. Nah,
Di antara ion dengan ion yang lagi itu ada potensial sebesar V0 ini. Ya, sebesar V0 di mana dianggap di sini adalah sebagai sumur potensial. Karena dapat dianggap sebagai sumur potensial, maka si elektron, anggaplah si elektron itu ketika dia memiliki energi E, ya, maka dia seakan-akan bisa menjalar, berpindah dari satu dari satu atom ke atom yang lain di sekeliling atom ke atom yang lain, dan lebar dari potensialnya itu hanya sebesar B, ya, atom sebesar B, maka ini anggaplah ini awalnya 0, kemudian A, ya, ini A, kemudian lebar dari sumur potensialnya adalah B, kemudian ini adalah 2, maaf. Oh ya. Oke. Nah, sepertinya ini harusnya gini. 2A tambah B harusnya. Nanti 3A tambah 3A sampai 3B, 3A tambah B gitu dan seterusnya. Jadi sepertinya perlu dipikir ulang. Salah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini seperti ini sumber potensialnya, jadi disederhanakan lah. Yang tadinya modelnya rumit, dari minus tabir hingga naik lagi, kemudian balik lagi ke minus tabir hingga, balik lagi ke positif, naik turun, dan sekarang dimodelkan dengan secara sederhana. Pada saat ada ion potensialnya negatif, ya, negatif 0, 0, 0, 0. Nah, di antara ion-ion ini ada potensial sebesar V0 dengan lebar B. Gitu ya. Nah, jadi V-nya itu dibatasi, misalnya V-nya 0 untuk 0 sampai X-nya sampai A. Kemudian V-nya itu sama dengan V0 dari minus B sampai 0 gitu. Nah, ini model yang disederhanakan lah sebenarnya. Dengan menggunakan persamaan Schrödinger, maka ada dua solusi, yaitu solusi pertama dan solusi kedua. Oke, dengan solusi itu maka kita akan turunkan dan didapatkan bahwa kita bisa buat atau kita batasi dulu, misalnya energinya kurang dari V0, maka solusi ini adalah C sama dengan A eksponensial I A alpha X tambah beta B kali eksponensial I minus I alpha X, dan solusi untuk di daerah minus B sampai 0 itu besinya itu adalah C kali eksponensial beta X ditambah D kali eksponensial minus beta X gitu ya. Nah, solusi sempurna untuk persamaan ini caranya kita mencari syarat batas. Ya, di mana syarat batas itu adalah keberadaan gelombang di satu daerah, di perbatasan satu daerah itu akan memiliki karakteristik yang sama, mulai dari amplitudo sampai sampai fase, ya, intinya adalah amplitudo dan fase yang sama. Maka kalau misalnya X-nya itu, atau bahasa lainnya adalah fungsi gelombang di batas
yaitu kan batasnya adalah 0 ya, di batas 0 ya, dan A. Jadi kan minus B sampai 0. Ini nih, minus B sampai 0, 0 sampai A ya. Dari titik A ke titik sini itu sama aja dengan minus B sampai 0 lagi, 0 sampai A gitu. Oke. Oh iya, berarti ini benar. Yang persamaan ini benar. Oke, nah menggunakan syarat batas X sama dengan 0, hasilnya adalah, masukkan ke dalam persamaan ini, hasilnya A tambah B sama dengan C tambah D. Ini adalah syarat batas kekontingen psi. Dan kecepatan dari psi ini harus juga sama. Maka psi per dt itu akan sama. Nah, per dx, maaf. D psi per dx sama ya. Dicari dx, ini hasilnya. I alpha kali A minus beta, minus B sama dengan beta kali C minus D. Dengan syarat batas tersebut, ya misalnya masukkan X-nya sama dengan A, maka persamaannya jadi seperti ini. A kali eksponensial I alpha A kecil kali ditambah beta, B kali eksponensial minus I alpha A kecil ya, dan seterusnya. Ini adalah ini syarat batas di X lebih besar dari 0. Ini adalah syarat batas di X. Oh iya, Mbak. Ini adalah posisi di A, X sama dengan A. Ini adalah posisi di ini tuh. Iya, ini juga posisi di A. Maaf. Ya, berarti posisi di sini ya. Oh iya. Ini berarti ini. Oh iya, maaf. Yang ini tuh diturunkan dari persamaan ini nih. Oh iya. Betul waktu. Yang ini adalah turunan kecepatan dpsi per dx. Ini turunan pertamanya. Jadi dari 4 persamaan ini kita selesaikan, kita dapatkan bahwa persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi beta kuadrat kurangi alfa kuadrat per 2 alfa beta kali sin hiperbolik. Ini ingat, bukan sinus ya, ini tapi adalah sinus hiperbolik beta b kali sinus alfa kali A ditambah cos hiperbolik dari beta kali B kalikan dengan cos biasa kali alfa A, dan ini harus sama dengan cos K dikalikan A tambah cos K tambah B ya. Nah, jadi ini persamaan umumnya dan kita sebut sebagai dia adalah solusi Kronig-Penney ya. Nah, ini adalah solusi Kronig-Penney. Kemudian solusi Kronig-Penney ini kita masukkan syarat batas di mana V0-nya sama dengan menuju tak berhingga dan ukuran dari lebar pitanya itu mendekati 0. Tetapi kalau misalnya kita kalikan potensial kali B, dia berhingga ya, asumsinya dia memiliki karakteristik ya tetap nyata ya, kalau misalnya mendekati 0 itu kali tak berhingga,
hasilnya kemungkinan 0 misalnya secara limit, tapi harus diperhatikan juga ternyata dia bernilai limit atau berhingga. Atau dengan kata lain, misalnya kita akan dapatkan bahwa beta itu didapatkan ini nih ya, beta ini kan V0 nya itu kan minus tak berhingga, artinya betanya itu nilainya cukup besar dibandingkan alfa ya, beta lebih besar dari alfa, dan sekaligus juga beta kali B kurang dari 1. Kenapa? Beta kali B kurang 1 ya, bentar ya, ini kenapa beta oh ya, karena B-nya sendiri, betanya kan besar, tapi B-nya sendiri kecil, sehingga dia pasti kurang dari 1. Maka persamaan ini bisa disederhanakan menjadi B-nya hilang, berarti ya sinus hiperbolik 0. Sinus hiperbolik 0 itu adalah 1. Ya. Cos hiperbolik ini juga mendekati 0 atau kurang dari 1, maka nilainya itu jadi 1. Kan cos kalau ya mau sin 0 gitu ya, atau cos 0 gitu. Cos hiperbolik untuk sin dan cos nanti kita cari sendiri. Kita dapatkan bahwa persamaan ini dapat sederhanakan menjadi M0 V0 kali B per H coret kuadrat alfa kali sinus alfa A ditambah cos alfa A sama dengan cos KA. Ini adalah fungsi gelombangnya. Jadi kalau misalnya persamaan M0 kali V0 atau konstanta ini itu adalah kita nyatakan sebagai P, nilainya adalah M0 V0 kali B per H coret kuadrat. Berarti sebenarnya oh iya, berarti ini adalah sin hiperbolik beta B itu kok bisa bentar. Ini alfa ini dapat dari mana ya? Oh, berarti ini ada koreksi sebenarnya di sini. Di sini bukan hanya alfa tapi alfa A. Oke. Jadi persamaannya gini. Nah, cuma yang sulit adalah bagaimana cara menggambarkan fungsi ini. Ya. Bagaimana cara menggambarkan fungsi ini? Nah, cara termudahnya adalah kita gambarkan dulu yang ruas kiri, fungsi yang sinusoidal ini, dan dia harus sama dengan cos KA. Ya, jadi nilai cos KA itu kan dia terbatas mulai dari minus 1 sampai 1 saja. Maka grafik yang digambarkan, gambaran grafik dari ruas kiri itu harus yang berada di solusi ruang ini, solusi dari persamaan yang ruas kanan gitu. Jadi digambarkan, maka yang menjadi solusi itu adalah yang pertama adalah daerah sini, sedangkan daerah sini bukan solusinya. Kenapa? Karena fungsi yang garis ini hanya menggambarkan fungsi ini, yang garis hitam ini gambarkan ini, tapi dia harus harus sama dengan ini. Ya, cara paling mudahnya adalah gambarkan fungsi ini dan fungsi ini. Didapatkan bahwa fungsi itu, yang kedua fungsi ini nih, itu ternyata ada daerah yang tidak terlarang, bukan solusinya, dan ada daerah yang solusinya.
Jadi terlihat tidak saintifik ya, sebenarnya dia hanya matematikal sederhana. Nah, artinya ada daerah yang terisi elektron ya, dan ada yang terlarang terisi elektron. Karena memang struktur elektroniknya seperti itu ya. Jadi secara singkat, yang pertama ternyata hasilnya dapat tergambarkan adanya pita-pita atau daerah-daerah yang dapat diisi oleh elektron, ada daerah yang terlarang diisi elektron, dan seterusnya. Dan dia sangat bergantung pada bergantung pada besaran dari alfa A atau dari energi elektron. Jadi keberadaan lebar pita energi yang ini, misalnya ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, ini adalah band gap, berarti dari sini ini adalah pita lagi, kemudian band gap, pita lagi, band gap, dan seterusnya. Dan keberadaan tingkatan energi ini sangat dipengaruhi oleh harga alfa A. Alfa itu berarti dia sebenarnya adalah potensialis. Dilihat nanti persamaannya dan tingkat energinya ya. Nah, itu adalah jika potensialnya dapat ini adalah solusi kalau misalnya V 0-nya menuju tabringga dan B-nya juga menuju 0. Terus bagaimana kalau misalnya P-nya sendiri yang menuju tabringga? Maka sin alfa A-nya itu sama dengan 0, atau alfa A-nya itu sama dengan P plus minus NV, plus minus NV. Dan dari sini kita dapatkan alfa A-nya sama dengan plus minus NV, masukkan ke tingkat energinya, yaitu sama dengan H coret kuadrat kali alfa kuadrat per 2M0, atau sama dengan P kuadrat H coret kuadrat per 2M0 kali A kuadrat kali N kuadrat. Dengan demikian persamaan ini sama dengan energi elektron dalam kotak potensial ya, dalam kotak potensial ya, kotak potensial ini minus tabringga, ini tabringga, dan tingkatan energinya diskrit. Nah, itu ya, jadi beberapa kondisi minimal 3 ya. Kemudian apabila P-nya itu menuju 0, maka persamaan 1.9C yang atas ini, maka dia harus jika P-nya menuju 0, maka dia harus memenuhi cos alfa A dikalikan cos KA, atau alfa sama dengan K. Yang alfa ini dikalikan sama dengan K, maka nilainya adalah E sama dengan H coret kuadrat K kuadrat per 2M. Dan ini sama dengan sifat dari elektron bebas. Oke, ya. Jadi dia karena dia elektron bebas, maka tingkatan energinya dia kontinu. Kenapa? Ya, karena energinya itu ini adalah K, maka dia kuadratik set. Ya. Itu jika P-nya menuju 0. Nah, cuma masalahnya adalah ketidaksinambungan dalam lengkung E, energi sama dengan EK, di mana cos KA itu pasti plus minus 1 tetap, atau K sama dengan NVA
dengan n-nya adalah plus minus, bisa 1, bisa minus 1, bisa 2, bisa minus 3, dan seterusnya. Hasilnya adalah kita bisa buat gambar nih dari diskusi tadi ya, bahwa jika P sama dengan 0, maka potensial energinya dia 0 aja. Tetapi tingkatan energinya kuadratik. Karena E-nya sendiri sama dengan H coret kuadrat dikalikan K kuadrat per 2M0. Sedangkan jika elektronnya P-nya sama dengan tak berhingga, elektron terikat karena seakan-akan ikatannya sangat kuat ya, sehingga si elektron tidak bisa bergerak kecuali berada pada tingkatan energi yang stabil dan tingkatan energi tersebut ternyata diskrit gitu ya. Sedangkan jika P-nya di antara 0 sampai tak berhingga, maka solusi V ininya adalah bahwa tingkatan energinya bisa beragam bukan beragam ya. Jadi tingkatan energinya ternyata memenuhi kaidah teori pita, di mana terisi ada daerah larangan, terisi daerah larangan, dan seterusnya. Nah, daerah terlarang itu ya karena memang sifat listriknya memang seperti itu ya. Oke, gitu. Bentar. Oke, seperti kita ketahui, dalam dalam atom terisolasi atau atom tunggal, maka atom dalam tanda kutip dia akan memiliki tingkatan energi yang diskrit. Tetapi ketika dia berkumpul atom tersebut, kemudian dia akan membentuk sebuah benda padatan, maka sebenarnya keberadaan elektron pada benda padat itu sangat bergantung pada interaksi antara kulit elektron pada atom dengan kulit elektron pada atom yang lain. Dengan demikian, tingkatan-tingkatan energi dari kulit elektron itu akan menyumbangkan terhadap sifat dari listriknya ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, termasuk juga dalam pita energi yang dimiliki oleh atom-atom tersebut gitu ya. Nah, ini adalah tingkatan energi yang dimiliki oleh atom bergantung pada jarak antara atom dengan atomnya. Ini adalah jarak antar atom, dan ini adalah tingkatan energi yang itu berkaitan dengan energi dari elektron ya gitu ya. Kalau misalnya bergerak sangat jauh, maka dapat dianggap sebagai atom terisolasi ya, di mana tingkatan energinya diskrit. Makin banyak dan berkumpul dan saling mendekat, maka tingkatan energinya akan istilahnya terdiri dari pita-pita energi. Tapi juga pada saat makin dekat, maka antara pita valensi dengan pita konduksi itu kan saling berimpitan dan menghasilkan sifat dalam tanda kutip sifat-sifat konduktivitasnya. Misalnya adalah apakah dia konduktor atau insulator atau diantaranya sebagai semikonduktor. Ya. Nah, untuk mencari potensi atau dalam tanda kutip mencari fungsi gelombang menuruti teorema Bloch dan memecahkan persamaan Schrödinger-nya, ada beberapa metode. Pertama adalah metode LCAO, metode model elektron hampir bebas, dan model atom seluler. Dalam kajian kita akan menggunakan metode LCAO. Pembahasan selanjutnya. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.